Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa merasakan semua nikmat itu pada saat ini. Kedua kalinya, salawat dan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Akmaluddin dengan NIM 24010144 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Darul Muhajirin Raya. Manaqib Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun Darul Muhajirin Raya, atau sejarah pendiri dan berdirinya Pondok Pesantren Darul Muhajirin Raya. Tuan Guru Muhammad Najmuddin Ma'mun merupakan salah seorang ulama di Pulau Lombok yang terkenal karena dedikasinya yang tinggi dalam upaya dakwah dan pendidikan Islam. Beliau biasa disebut dengan sebutan Abah Udin atau Dato' Udin atau Dato' Muhajirin atau Tuan Guru Ocet atau Tuan Guru Kodek atau Tuan Guru Kecik, yang artinya sama, yaitu Tuan Guru Kecil. Nama asli beliau adalah Ma'arif. Beliau lahir di Kampung Karanglebah di Praya pada tahun 1920 Masehi dari seorang ibu yang bernama Inak Syarifah binti Bapak Rahmat dan seorang ayah yang bernama Tuan Guru Haji Ma'mun bin Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Abdul Rozak bin Mahmud Karim bin Abdul Rahman di Karanglebah Raya. Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun mewarisi tradisi keilmuan para ulama. Ayahanda beliau adalah seorang ulama yang menjadi guru tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah pada masanya. Beliau mendapat ijazah irsyadah dari Syekh Tuan Guru Haji Siddiq Karangkelok. Adapun Syekh Tuan Guru Haji Siddiq adalah khalifah dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim sendiri adalah khalifah yang menerima didikan dan ijazah tarekat dari sang penyusun tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, yaitu Syekh Al-Arifah Billah Ahmad Khatib As-Sambasi. Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin bukanlah satu-satunya putra Tuan Guru Haji Muhammad Ma'mun yang mewarisi nilai-nilai keulamaan sang bapa. Seluruh putra-putri Tuan Guru Haji Ma'mun di kemudian hari dikenal sebagai keluarga cikal bakal ulama, seperti almarhumah Ina Adnan, yaitu Syarifah, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid Ma'mun, almarhumah Haji Faizah, almarhum Tuan Guru Haji Halil Ma'mun, almarhum Tuan Guru Haji Idris Ma'mun, almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Ma'mun, almarhumah Hajah Fatmah Lendang Apa, almarhumah Hajah Masroh, serta almarhumah Hajah Rohmah dan Ina Samad. Selanjutnya, Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun berangkat ke Pancor yang berada di Lombok Timur. Beliau menimba ilmu di halakoh ilmu yang digelar di masjid dan madrasah. Yang pernah diikutinya saat di Pancor adalah Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Syekh Tuan Guru Haji Badrul Islam. Di kota tersebut, beliau berburu ilmu kurang lebih selama 6 bulan. Lalu, masih dalam usia 11 tahun, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk melanjutkan perburuan ilmu mengikuti jejak kakaknya, yaitu Tuan Guru Haji Muhsin Ma'mun yang telah berada di sana selama 2 tahun. Setibanya di Mekah, beliau belajar di Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah yang didirikan oleh Said Muhsin Al-Musawa Palembang dan beberapa ulama Nusantara lainnya. Setelah 2 tahun di Mekah, beliau belajar pada Al-Allamah Syekh Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maqi yang populer dengan julukan Musnid Al-Dunya, ahli sanad sedunia. Pada tahun 1937, beliau menunaikan ibadah haji yang pertama. Kemudian, pada saat itu nama beliau berganti menjadi Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun.
Pada tahun 1939, suasana politik dunia memanas dan berujung pada meletusnya Perang Dunia II yang berkecamuk sampai tahun 1945. Setelah menetap selama 5 tahun di Mekah, beliau pun pulang ke tanah air pada tahun 1942. Setibanya di Lombok, beliau mengaji lagi pada Tuan Guru Haji Mustafa Kediri, dan pada saat yang berkesamaan beliau turut serta melanjutkan perjuangan dakwah ayahandanya, yaitu Tuan Guru Haji Ma'mun dan kakaknya Tuan Guru Haji Abdul Hamid di Karanglebah. Selanjutnya perjalanan dakwahnya. Tonggak prasasti yang menjadi bukti pengabdian beliau terhadap dakwah dan pendidikan adalah diresmikannya secara resmi madrasah di kampung halamannya di Karanglebah pada tahun 1942 dengan nama Nurul Yakin. Pada tahun 1946, gedung permanen di Nurul Yakin terbangun dan dikenal dengan sebutan Perguruan Nurul Yakin atau kadang disebut Sekolah Arab Bawak Mundah. Pada dekade 1950-an, berdiri pula sekolah khusus putri dengan nama Tambihul Muslimat, lalu diikuti dengan berdirinya Muallimin 6 tahun, Muallimat 6 tahun, dan Sekolah Menengah Islam. Dan pada tahun 1971, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Handus Haji Lalu Sri Gede menghadiahkan tanah 3,2 hektar sebagai lahan pondok pesantren yang oleh Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin diberi nama Madrasah Muhajirin. Peletakan batu pertama sebagai cikal bakal pondok pesantren yang saat ini terletak di pusat keramaian Kota Praya tersebut dilangsungkan pada hari Rabu pada tanggal 14 Juli 1971 Masehi. Selama proses pembangunan yang berlangsung selama 2 tahun, untuk sementara proses belajar mengajar dipindahkan ke gedung madrasah milik Allah Yarham, yaitu Ustaz Haji Syafi'i di Kampung Tengari di Praya. Pada awal tahun 1972, beliau bersama gurunya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Haji Afifuddin Adnan, dan Ustaz Haji Muhammad Yusuf beserta rombongan lainnya pergi ke Mekah. Di Mekah, beliau berjumpa lagi dengan sang guru, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad Al-Maki. Pada kesempatan tersebut, oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Madrasah Muhajirin lalu diberi nama Darul Muhajirin. Nama itulah yang tetap dipakai hingga saat ini. Selanjutnya, zuriyat atau keturunan beliau. Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3 kali. Isteri pertama beliau bernama Kadarsih yang berasal dari Praya, Lombok Tengah. Ibu Kadarsih meninggal dunia pada tanggal 4 April 1984. Isteri kedua bernama Hajjah Siti Aisyah, berasal dari Serengat di Praya. Umi Hajjah Siti Aisyah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 April 2013 yang lalu. Adapun isteri ketiga beliau adalah Ibunda Saifah yang berasal dari Jurang Jaler di Praya Tengah. Beliaulah yang setia merawat Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin saat usia senja hingga akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Semoga Allah membalas ketulusan cintanya. Al-Mukarram mendapatkan zuriat atau keturunannya melalui istri pertama, yaitu Ibu Kadarsih, dan istri kedua, yaitu Umi Hajjah Siti Aisyah. Dan adapun dari Ibunda Saifah tidak dikaruniai keturunan. Dan pada istri pertama beliau mendapatkan seorang anak berjumlah 10 orang. Dan pada istri kedua beliau mendapatkan seorang putra putri berjumlah 6 orang. Dan Tuan Guru Haji Muhammad Najmuddin Ma'mun wafat di usia kurang lebih 93 tahun. Sebelumnya beliau cukup lama dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Mataram, yaitu sejak tanggal 28 April 2013, tepat sehari setelah pemakaman almarhumah istrinya Hajjah Siti Aisyah, sampai dengan tanggal 17 Mei 2013. Sepulangnya dari Mataram, beliau dirawat secara intensif di kediamannya hingga menghembuskan napas terakhir
pada jam 1:10 hari Selasa pada tanggal 18 Juni 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Sa'ban 1434 Hijriah. Beliau meninggalkan 11 orang putra-putri, 48 cucu dan 18 orang cicit, serta jutaan umat yang selalu merindukan dakwah dan bimbingannya. Sekian video singkat dari saya tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Muhajirin Beraya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.